Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Tuhan yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah SWT yang hingga sampai saat ini terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya bagi kita semua. Pada saat ini kita masih mendapat kesempatan dan keringanan untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang berbarakah ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Untuk itu marilah kita senantiasa untuk kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam bagi kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir yang telah menuntun manusia ke jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinus syar'i. Kami mengajak pada semua jemaah, marilah kita semua meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Bekal takwa inilah yang akan menyelamatkan kita dari siksa neraka, karena tidak ada yang akan selamat dari neraka kecuali orang-orang yang bertakwa. Masyurul muslimin wal mu'minun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, Maha Pengatur semesta, Maha Pemberi rezeki bagi setiap manusia, binatang dan makhluk lainnya. Oleh sebab itu, Allah lah satu-satunya sembahan yang benar yang harus diibadahi oleh hamba-Nya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT, tak lain agar manusia itu beribadah kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Tetapi manfaat ibadah itu justru untuk kepentingan mereka yang beribadah itu sendiri dalam membentuk pribadinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, para sahabat dan salafus saleh yang memahami betul tuntunan Al-Quran dan mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW, mereka mempunyai prihatin yang besar terhadap takwa ini. Mereka terus mencari hakikatnya, saling bertanya satu sama lain, serta mereka bersikeras untuk mencapai derajat takwa ini. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa ini. Maka berkatalah Ubay radhiyallahu anhu kepada Umar, "Pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri?" "Ya, pernah," jawab Umar. Ubay bertanya lagi, "Apa yang Anda lakukan saat itu?" Umar menjawab, "Saya akan berjalan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati sekali agar tidak terkena dengan duri itu." Lalu Ubay berkata, "Itulah takwa." Dari riwayat ini bisa kita ambil ibrahnya bahwa takwa itu adalah kepekaan batin, kelembutan perasaan, rasa
rasa khauf atau takut kepada Allah terus menerus hingga ia selalu waspada dan hati-hati agar tidak terkena dari duri syahwat dan duri syubhat di jalanan. Ia menghindari perbuatan syirik sejauh-jauhnya, juga menghindari semua maksiat dan dosa, yang kecil maupun yang besar, serta ia juga berusaha keras sekuat tenaga menaati dan melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, lahir dan batin dengan hati yang bersih dan merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu dan imbalannya adalah seperti yang telah Allah firmankan dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-133 hingga 136 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memanfaatkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak memutuskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaikannya pahala orang-orang yang beramal. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, betapa pentingnya nilai takwa hingga merupakan bekal yang terbaik dalam menjalani kehidupan dunia, dan betapa tinggi derajat takwa hingga manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara mereka. Dan banyak sekali buah yang akan dipetik, hasil yang akan diperoleh, dan nikmat yang akan dirasakan oleh orang yang bertakwa. Di antaranya, pertama, ia akan memperoleh al-furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, halal dan haram, antara yang sunnah dan bid'ah, serta kesalahan-kesalahannya dihapus dan dosa-dosanya diampuni, seperti yang tersirat dalam Quran surah Al-Anfal ayat ke-29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Yang kedua, ia akan memperoleh jalan keluar dari segala macam problema yang dihadapinya, diberi rezeki tanpa diduga dan dimudahkan segala urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Quran surah An-Talaq ayat ke-2 hingga ke-3. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran surah An-Talaq ayat ke-4. Yang ketiga, amalan-amalan baiknya diterima oleh Allah hingga menjadi berat timbangannya di akhirat kelak, mudah penghisabannya, dan ia menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, seperti tersirat dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-27. Berkatalah Habil kepada saudaranya Qabil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, serta Allah akan memasukkannya ke dalam surga, kekal di dalamnya, serta hidupnya dalam keridhaan Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-15 yang artinya, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta kehadiran Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba
Ma'asyiral muslimin rahimahullah, jadi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan hidup dapat dicapai, kebaikan dunia dapat dirasakan, dan kebaikan akhirat dengan segala kenikmatannya akan diperoleh. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, demikian khutbah singkat ini sebagai penutup. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala pula mengampuni kita serta meridhoi amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum ila wa innahu was samiul alim wa qul rabbi